Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang pasti akan memberkati malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur dalam hadirat Tuhan. Tuhan baik buat kita semua, amin. Sampai hari ini kita masuk dalam bulan Desember, di mana kita akan memperingati satu hari raya Kristiani yang sangat besar, yaitu Natal. Dan Natal berbicara tentang kasih Allah. Dan ini mengingatkan saya akan sebuah pujian yang berkata demikian. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Pujian ini benar-benar menguatkan iman kita, karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa kasih Allah. Dan Allah itulah kasih. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi pada hakikatnya adalah kasih. Dan saat Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah, maka kasih-Nya itu juga ada di dalam manusia tersebut. Tetapi sayangnya, kasih itu menjadi rusak sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis. Sehingga saat manusia jatuh dalam dosa, maka kasih itu mulai pudar. Kasih itu mulai hilang. Sehingga kita bisa lihat saat ini, zaman ini, ada begitu banyak kejahatan yang kita dengar. Setiap hari rasanya berita-berita tentang kejahatan itu selalu ada dan selalu muncul. Baik itu melalui WA, grup, dalam informasi, warta berita, di TV, di medsos, dan sebagainya. Kita mendengar ada pembunuhan, perampokan, pembegalan, bahkan penistaan, pemerkosaan, perzinahan, apapun. Penipuan sampai dengan korupsi. Di mana itu menunjukkan bahwa manusia itu makin mencintai dirinya sendiri. Di mana manusia yang mencintai dirinya sendiri adalah manusia yang dikuasai oleh nafsu kedagingan. Dan saat manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, menuruti hawa nafsunya, maka disitulah iblis mulai masuk, mempengaruhi pikiran manusia tersebut, mempengaruhi hati manusia tersebut, membuat hati dan pikirannya penuh dengan kejahatan. Dan memang itu rencana dari iblis yang ingin merusak, membunuh dan membinasakan setiap umat manusia. Tapi kita bersyukur saat kita masuk di dalam bulan Desember, kita selalu ingat akan Natal, karena Natal sebentar lagi akan tiba. Dan saat Natal itu mulai bergema di seluruh dunia, bahkan banyak orang yang merayakan Natal sekalipun dia tidak beragama Kristen. Dalam arti kita melihat mal-mal dipenuhi dengan hiasan Natal, rumah-rumah mulai dipasang lampu-lampu yang gemerlip, di mana semarak Natal itu mulai tampak. Dan sebetulnya kita melihat dunia membutuhkan kasih Allah. Dan di satu sisi, jika iblis pun terus bekerja untuk membunuh manusia, maka di sisi lain kita melihat bahwa Allah terus bekerja dengan kasih-Nya untuk menyatakan kebenaran, memulihkan manusia tersebut, memulihkan hubungan manusia dengan kasih Allah, supaya hubungan antar manusia dengan manusia menjadi baik. Hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak menjadi baik. Syaratnya cuma satu kok. Mari kita membuka hati, kita menerima kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Saat kita menerima Allah, maka kita menerima kasih Allah yang besar, di mana karya penyelamatan yang telah Allah lakukan dengan kasih-Nya yang besar ke dalam dunia ini, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih itulah yang akan memberi kita damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Dan kita bersyukur, kita mengenal dan kita memiliki Allah yang adalah kasih.
di mana kasih Allah ini harus melingkupi kehidupan setiap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Sehingga sesuai pujian yang saya nyanyikan tadi, ku tak dapat hidup tanpa kasih Allah, karena kasih Allah itu yang menghibur, yang menggerakkanku, yang mengangkat aku, yang memenuhi hati dan pikiran kita. Bahkan setiap hari saat kita mengingat kasih Allah, kita dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Dan inilah kasih Allah yang dinyatakan melalui Natal. Dan khususnya di tahun ini, sekali lagi kita bersyukur kesempatan kita mengingat kasih Allah melalui kedatangan anak manusia di bumi sebagai seorang bayi yang lahir. Dan itulah kasih Allah yang sejati. Malam hari ini kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, karena kasih Allah melingkupi hidup kita selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.